Allah, bestinya kata Ani. Besti, akhirnya yang berbulan-bulan jadi sorotan berontak buka suara usai sidang pidananya kemarin. Nikita Mirzani diduga ingin dibungkam saat ingin buka suara kepada awak media. Sambil marah-marah, Nikita mempertanyakan kalau gak ada apa-apa kenapa harus takut cenah. Nah kan, wanita Amazon ternyata menyebut dirinya udah sabar selama 3 bulan besti. Jadi saat wawancara, Nikita pun ternyata membongkar perihal target Reza Gladys. Aduh, deg-degan deh Ani. Amin Niki tahu sendiri kan besti, kalau udah buka suara itu kayak gimana. Simak langsung aja nih besti. Borgo, santai aja, nggak perlu takut gua mau ngomong apa. Udah kayak apaan? Bang, masih jalan bang, masih jalan. Saya mau ngomong ya, saya boleh ngomong, semua punya hak boleh ngomong loh. Iya ya Pak, ini kita boleh ngomong bentar Pak. Ini dorong. Ya udah Tiki gimana? Ngomong apa teh? Apa yang mau disampaikan Tunggu teh? Bang Fahmi, Ya. tunggu si Mail dulu. Santai aja loh, gue ini bukan pembunuh. Koruptor aja nggak digini. Gangguannya sendiri seperti apa nih? Sesuai yang kalian dengar banyak yang dipotong-potong. Kan banyak pembahasan di dokter juga ya. Iya, jadi dakwaan itu banyak ngomong tentang dokter, tapi yang ditangkap Nikita Mirzani. Jadi dalam kasus ini nih, kami sanksi. Mbak, dong, ini Niki mau ngomong Bu. Kalian ini ngatur-ngatur mulu. Udah disitu di borgol. Pakai rompi. Saya mau nunggu lawyer saya kok. Saya mau ngomong ya. Saya boleh ngomong. Ya boleh. Ya sudah. Orang dari baik-baik sampai nyalot. Udah yuk, bentar yuk Ibu. Kasih Nikita ngomong dulu Bu. Mana gua? Woi, pala woi, mundur bang. Woi. Mundur Bang, woi. Niki sini Kak. Belakang mami. Stop, saya mau ngomong. Saya mau ngomong. Stop. Saya mau ngomong. Semua orang boleh ngomong. Bapak Hasto aja dibolehkan ngomong sama wartawan. Kalian kalau nggak ada apa-apa nggak usah takut. Iya. Santai. Dari kemarin diem loh 3 bulan. Apa yang mau ditanya? Satu. Pembacaan dakwaan ini sesuai atau tidak? Bacaan dakwaan banyak yang dipotong-potong. Rekaman yang sudah beredar isinya tidak seperti itu. Isinya Reza yang mengejar sahabat saya Mail. Ya, tidak pernah Mail yang selalu aktif menghubungi Reza, tapi Reza yang menghubungi Mail terus. Banyak ya. Jadi kalau yang kalian dengar dari dakwaan yang dibacakan JPU tadi, saya ternganga-nganga. Karena tujuannya si Reza ini sebetulnya adalah Dokter Samira alias Doktif. Tapi kenapa saya yang ditahan sekarang? Kenapa saya dan sahabat saya yang ditahan? Padahal saya tidak pernah meminta uang dia yang memberikan. Uang itu cuma-cuma. Dan saya bertanya, kenapa Reza Gladys memberikan uang itu cuma-cuma? Ada apa? Sampai direkam semuanya, sampai terjadi seperti ini penahanan. Merasa ini juga nggak sih Kak Niki? Ya gimana nggak dijebak, orang semua direkam, semua direncanakan. Kalian pikir ini proses begitu cepat? Reza, saya punya BAP-nya Reza, saya punya BAP-nya suaminya, saya sudah baca. Reza itu memperbaiki BAP-nya sebanyak 3 atau 4 kali. Ya, seperti yang kalian tahu, Reza Gladys ini kan pelangap pelongo, ya. BAP yang pertama
itu dirinya dia yang pelanggar. BAP yang kedua, BAP yang ketiga itu sudah terstruktur, terkondisikan dengan baik. Ya, tapi saya memang sengaja untuk diam selama ini. Kenapa? Karena saya mau mendapatkan hasil dari BAP Reza dan suaminya. Ternyata betul dugaan saya. Kami Doki sendiri perlu dilibatkan ya? Dilibatkan ya? Silahkan, makanya ya sekarang ini masalah urusan perut ya. Jadi memang dokter sudah membongkar begitu banyak kebohongan, pembusukan yang owner skincare Flex ini lakukan yang selama ini masyarakat tidak tahu. Jadi dokter bisa memahami bagaimana mereka panik, bagaimana mereka ini dokter itu diam hingga sekarang akunnya dokter pun disita oleh Polres Jakarta Selatan. Handphone-handphonenya yang nggak ada hubungannya juga, gitu kan. Jadi banyak kejanggalan, tapi dokter sendiri pribadi bisa memahami itu. Kenapa? Karena ini urusan perut ya, gitu. Mereka yang sudah terbiasa mendapat ratusan miliar setiap bulan tiba-tiba hilang, tiba-tiba masyarakat jadi cerdas, itu kan pukulan besar buat owner skincare ini. Sementara yang maju adalah brand-brand owner skincare yang nggak pernah flexing, nggak pernah muncul ke permukaan, tiba-tiba produk mereka malah naik, malah dibeli oleh masyarakat. Nah, itu pukulan terbesar buat mereka yang sudah nakal sekian tahun masyarakat Indonesia. Di sini dokter juga bolak-balik mengingatkan masyarakat Indonesia wajib cerdas, jangan FOMO, jangan kemakan dengan iklan-iklan giringan opini DRL, DRG atau siapapun ya, yang dokter sudah buktikan melalui hasil lab bahwa produk mereka overclaim, overprice. Sanksinya ini berbeda dengan negara lain. Kalau negara lain begitu ketahuan mereka langsung seperti yang kasus di Australia, begitu ketahuan sunscreennya overclaim mereka langsung ditindak. Nah, dokter tidak tahu nih di Indonesia seperti apa. Tapi yang bisa kita lakukan adalah cancel culture, blacklist produk mereka, berikan mereka itu hukuman. Kenapa? Karena kalian itu sudah dirugikan bukan 1 juta, 2 juta guys, ratusan miliar. Ayo kita bongkar semuanya. Oke. Kalau dokter nggak ada takut-takutnya silakan kita bongkar. Di persidangan lain kita tadi merasa ada kejanggalan. Sama, Mail juga sama, kan itu sama ureannya, cuma beda terdakwanya. Nggak usah kasih jadi, ini saya punya catatan karena saya udah lama nggak ketemu teman-teman awak media ya, jadi saya daripada saya lupa. Ini Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo yang terhormat, tolong hukum di negara kita, di Indonesia yang tercinta ini benar-benar diluruskan, bukan diatensi dengan kekuasaan, sehingga tidak lagi memilih mana yang benar dan salah. Saya telah menyelamatkan banyak muka orang Indonesia. Saya telah menyelamatkan muka banyak orang karena produk yang berbahaya dan overclaim. Namun penyidik hingga JPU bukannya mendalami atas produk tersebut, malah saya yang ditahan. Macam apa oknum-oknum aparat yang ada di Indonesia ini? JPU tidak bisa membuktikan produk tersebut, namun saya punya bukti yang akurat bahwa produk itu berbahaya, tidak ber-PPOM, ada jarum suntiknya dan tidak ada barcode-nya dan tidak terbiasa. Tapi penyidik dan JPU ya tidak mengindahkan BAP saya. Dia tidak mendalami itu BAP saya beserta produknya si Reza Gadis atau Flexi. Tapi saya ditahan. Ya, cukup sekian dan Tapi itu dari versinya Niki ya Besti. Proses sidang bakal berlanjut pada 1 Juli nanti. But anyway, gak cuma perihal target Reza Gladys yang menurut Niki adalah doktif, tapi ada kejutan lain Besti di sidang perdana Nikita dan Mail 24 Juni 2025 kemarin, yaitu Nikita yang selama ini dijerat pasal TPPU, pengancaman dan pemerasan serta pencemaran nama baik. Saat persidangan kemarin hanya ada pasal pencemaran nama baik yang dibaca oleh JPU. Secara kan kubu Reza Gladys selalu koar-koar perihal pemerasan dan pengancaman. Waduh, terus gimana ya tanggapan kuasa hukum Niki, yaitu Fahmi Bamit, dan juga sang wanita Amazon yang membacakan surat yang ia tulis untuk Presiden Prabowo terkait kasusnya. Dan gimana juga nih tanggapan Doktif? Dakwaan sudah dibacakan dan secara sah bahwa tidak ada tindak pidana pemerasan. Ya, itu yang terpenting dari semua dakwaan 1 dan atau 2 dan 3, tidak pernah ada tindak pidana pemerasan. Jadi pada kesempatan ini saya minta RC segera minta maaf kepada Nikita Mirzani dalam waktu 7x24 jam. Karena selama ini dia menyatakan terjadi pemerasan dilakukan oleh Nikita Mirzani berdasarkan surat dakwaan secara sah dan sempurna.
tidak pernah ada tindak pidana atau dugaan tindak pidana pemerasan seperti apa yang selama ini beredar. Seperti itu yang paling penting. Tadi kita sempat berberatan dengan bacaan dakwaan seperti yang katanya Ya. jualan atau Ya, dia nganggap bahwa itu karena semua yang didakwakan itu bukan bercerita tentang dirinya. Anda kan mendengar, yang didakwakan itu tentang peristiwa yang dikerjakan orang lain, tapi yang didakwakan terhadap dirinya. Anda kan mendengar sendiri tadi, itu yang jadi masalah. Tapi semuanya nanti akan saya tuangkan dalam eksepsi pada minggu yang akan datang. Yang terpenting, tidak ada tindak pidana pemerasan dan itu clear. Ya, dan itu sah secara sempurna, dinyatakan oleh jaksa penuntut umum, dituangkan dalam bentuk surat dakwaan, tidak pernah ada tindak pidana pemerasan. Pidana pemerasan yang ada itu pencemaran nama baik. Kalau pencemaran nama baik, Anda tunggu besok, minggu depan saya sampaikan di dalam eksepsi ada apa di situ. Di dalam pasal tersebut, apa yang jadi masalah, semuanya nanti Anda dengarkan di minggu depan. Yang terpenting dan itu harus menjadi catatan semua masyarakat, selama ini berkembang, Nikita telah melakukan pemerasan secara sempurna, dinyatakan tidak terjadi pada hari ini. Ya, itu yang paling penting. Nama dokter nih, apakah nanti akan memberikan keterangan saksi? Sampai saat ini tidak ada surat apapun. Iya, biasanya kan jaksa memanggil ya. Tapi nanti kita lihat keperluannya seperti apa, apakah kita dihadirkan oleh pihak jaksa penuntut umum atau oleh pihak penasehat hukum. Karena memang kan pada saat pemeriksaan pun jaksa sudah menyelidiki dong dari penyidik juga apakah ada hubungannya, apakah ada kaitannya. Kalau memang tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya, jangan dipaksa-paksakan seperti itu, ya kan? Betul ya. Jadi dari awal dokter sudah bilang gitu. Jadi jangan memilih ini apapun di kasus. Serahkan kepada penyidik, serahkan kepada jaksa. Jika mereka memang tidak menemukan apapun, ya jangan dipaksa-paksakan, dokter harus ikut-ikutan seperti itu. Ya. Kalau udah kasih jalan ini saya punya catatan. Karena saya udah lama nggak ketemu teman-teman awak media, ya. Jadi saya daripada saya lupa, mendingan saya baca. Ini adalah tulisan saya. Ini Selasa 24 Juni 2025 kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo yang terhormat. Tolong hukum di negara kita, di Indonesia yang tercinta ini benar-benar diluruskan, bukan diatensi dengan kekuasaan, sehingga tidak lagi memilih mana yang benar dan salah. Saya telah menyelamatkan banyak muka orang Indonesia, saya telah menyelamatkan muka banyak orang karena produk yang berbahaya dan overklaim. Namun penyidik hingga JPU bukannya mendalami atas produk tersebut, malah saya yang ditahan. Macam apa oknum-oknum aparat yang ada di Indonesia ini. JPU tidak bisa membuktikan produk tersebut, namun saya punya bukti yang akurat bahwa produk itu berbahaya, tidak ber-PPOM, ada jarum suntiknya dan tidak ada barcode-nya dan tidak terdaftar. Tapi penyidik dan JPU dia tidak mengindahkan BAP saya. Dia tidak mendalami itu BAP saya beserta produknya si Reza Gladys atau Flexi. Tapi saya ditahan. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Nah, kan. Tapi tar dulu Besti, masih ada kejutan berikutnya secara Nikita gitu loh Besti. Jadi Nikita akan mengajukan penangguhan penahanan Besti. Anyway, saat sidang yang juga banyak ditunggu warganet, Lucinta Luna yang diduga tengah berada di luar kota pun terpantau memberikan supportnya melalui unggahan story Instagramnya, di mana dalam video unggahannya itu ia beri caption, "Pasukan Avenger selalu di sini membelamu," katanya. Dan gak kalah dengan Lucinta Luna, Doktif yang sempat hadir dalam sidang pidana Nikita kemarin juga membongkar perihal omset Reza Gladys yang hingga mencapai 150 miliar per bulan. Sementara itu Besti, kejutan belum juga selesai nih di sidang yang emang banyak ditunggu dan kerap jadi sorotan, di mana melalui kuasa hukumnya Fahmi Bahmid juga membongkar perihal adanya dakwaan orang lain tapi ada di dakwaan Nikita. Orang lain yang dimaksud siapa ya Besti? Yang pasti sih DRO dan DRS, kalau kata Fahmi Bahmid bakal jadi saksi nantinya. Lagi dongeng, pada pakai masker semua takut dibunuh. Amin Niki mah santai aja tuh. Kalau memang saudara tidak bersama akan
menunda hari Selasa tanggal 1 Juli 2025 ya. Mari kita sama-sama berdoa, khususnya terdakwa juga kita tetap diberikan kesehatan. Amin. Segala ini berjalan dengan lancar ya. Amin. Sudah selesai dan duduk. Semangat Amin, semangat Amin, semangat Amin. Kayak dulu, semangat. Pahlawan Avenger, Avenger. Amin. Penyala Amiku. Amin. Maling-maling bambu, semangat Amin, penyala Amiku. Amin pemenangnya. Pengumuman buat semua yang mau perang sama gue, kalau mau lawan gue itu pakai bukti sama fakta yang akurat, jangan asal ngetak-ngetik. Oh niat. Mari kita sama-sama berdoa, khususnya terdakwa juga kita tetap diberikan kesehatan. Amin. Segala ini berjalan dengan lancar ya. Amin. Sudah selesai dan duduk. Semangat Amin, semangat Amin, semangat Amin. Kayak dulu, semangat. Pahlawan Avenger, Avenger. Amin. Penyala Amiku. Amin. Maling-maling bambu, semangat Amin, penyala Amiku. Amin pemenangnya. Pengumuman buat semua yang mau perang sama gue, kalau mau lawan gue itu pakai bukti sama fakta yang akurat, jangan asal ngetak-ngetik. Oh Bang, abang juga tadi mengajukan penangguhan penahanan ya sebelumnya ya bang? Ya sebelumnya itu sudah saya ajukan. Ya. Atas dasar apa bang? Ya kalau dasar itu nggak usah dianu, itu biasanya terkait dengan eksepsi. Penangguhan penahanan itu pasti ada jaminan. Miliar triliunan, DRG itu omsetnya sebulan bisa 150 miliar. Ya, makanya Doti bilang itu produknya dengan modal 70.000 dijual 1.500.000. Padahal isinya ternyata dari hasil lab menunjukkan angkanya cuma 0,000. Apakah itu layak kalian beli? Ya, jadi hati-hati aja karena begitu nanti ini siasat mereka luar biasa untuk membungkam Doktif, untuk membuat Doktif berhenti mereview. Sayangnya mentalnya Doktif bukan mental kaleng-kaleng, Doktif nggak akan pernah mereview. Selama yang Doktif ucapkan kebenaran, maka seperti apa tadi undang-undang pencemaran nama baik, selama kebenaran seperti apa tadi? Itu bukan suatu tindak ya, oke. Support apa dari Doktif untuk seorang Nikita? Kalau ada pemanggilan saat ini Siap, nggak ada masalah. Karena sebelumnya kita sudah pernah Diperiksa. pengadilan nanti. Doktif support apa yang Doktif berikan untuk Nikel Mulya hari ini? Yang jelas kita doain ya, doain biar cepat selesai masalahnya di kita juga. Yang penting begini, semua akan terbuka terang benderang, ya terang benderang. Itu aja yang Doktif inginkan. Tidak ada lagi giringan Yang opini. dibilang ada halusinasi, contohnya bahwa terkait dengan orang yang disebutkan tadi itu ada beberapa peristiwa tindakan orang lain tapi ada di dalam dakwaan dia. Makanya Nikita heran, ini yang melakukan orang lain tapi kenapa ada di dakwaan saya gitu loh. Itu yang dibilang dan sebagian itu adalah tidak benar. Makanya dikatakan bahwa korban ini halusinasi. Seperti itu tadi bahasanya. Korban itu halusinasi katanya nih. Laporannya adalah tindak pidana pemerasan, proses hukumnya terkait dengan tindak pidana pemerasan, berita yang berkembang terkait dengan tindak pidana pemerasan. Nikita minta 1 kali 7 jam. 7 kali 24 jam, mohon maaf. Segera minta maaf. Itu permintaan. Bang, terkait tadi kan disebutkan beberapa pihak ya, ada Dr. O dan Dr. Doktif nih di gugatan ini. Nah, ini menyikapinya seperti apa bang? Nanti Apa ada yang rencananya akan menjadi saksi juga kan? Kalau itu wajib. Kalau mereka yang ada di dalam dakwaan itu berarti orang yang ada dalam berkas. Pasti hadir untuk persidangan. Pasti untuk persidangan.
Nah, Besti, gak sampai situ aja. Gebiar Nikita dalam sidang pidana yang akhirnya digelar kemarin, yang juga dihadiri dan ia syukuri atas banyaknya support. Juga dihebohkan Nikita yang lantang banget menyatakan kesiapannya berhadapan dengan Reza Gladys. Tapi juga Niki sempat memberikan peringatan untuk seterunya tersebut soal harta bendanya. Apalagi menurutnya Reza Gladys telah membuat ia berpisah dengan anak-anaknya. Nah, benarkah Nikita ingin Reza Gladys pada akhirnya merasakan 10 kali lipat dari apa yang ia telah alami? Ibu Cim cantik banget. Gimana mungkin? Ya, alhamdulillah disupport. Terima kasih banyak. Kamu merasa korban kan nggak sih? Iyalah. Niki, kalau ketemu Reza Gladys apa yang ingin disampaikan kalau di persidangan? Kalau ketemu Reza Gladys, ya siapin aja mentalnya, karena dia udah membuat saya berpisah dengan anak saya. Dia harus merasakan 10 kali lipat dari apa yang saya rasakan saat ini. Artinya benar-benar kesal sama Reza Gladys ya? Niki. Iyalah, pastilah. Apa aja nih dokternya kalau pengen dicobain nih? Ya, tunggu aja sampai dia hadir. Kalau nggak hadir gimana nih? Nggak pernah hadir nih di Dia persidangan. harus hadir. Ya mungkin dia lagi mau tingin mukanya kali. Tapi soal bantahan dari dokter. Soal bantahan dari dokter. Saya nggak ada urusan sama dokter. Dokter saya. Kaca. Niki, tapi pas dulu. Niki, tapi dari awal kan lu bilang RG itu pelongo-pelongo, tapi dia berani sama lu. Ternyata gimana sih? Ya dia berani kan ada dalangnya. Kalau dia sendiri nggak mungkin lah. Artinya ada orang kuat di belakang dia. Ya lihat aja. Dalangnya siapa sih? Lihat aja. Akan dibongkar gak sih nanti pada saat persidangan selanjutnya? Besti, kalau sidang perdananya aja untuk sidang pidananya Niki segitu boomnya, apakah di sidang berikutnya bakal lebih gebyar atau justru bakal jadi menakutkan? Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani, Besti.